Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 15 ayatnya yang ke-22 yang berkata demikian. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul warisan termahal. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan bagian yang dialami dan dilakukan oleh seorang bapa kepada anak bungsu dalam perumpamaan yang Yesus berikan kepada para murid. Dan kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, anak bungsu ini sudah meminta seluruh harta warisannya dari bapaknya, dan bapaknya sudah memberikannya, dan itu sudah dia jual. Dan Alkitab berkata lalu dia memboroskan uang dari hasil penjualan warisan itu sampai habis, sampai dia menjadi penjaga babi orang. Lalu setelah dia udah kelaparan, tidak ada lagi yang bisa dia makan, lalu dia mau kembali kepada Bapa sebagai seorang pelayan Bapa. Mari kita lihat saudara, ternyata warisan yang Bapa berikan bagi dia itu bukan warisan termahal. Masih ada warisan lain yang anak bungsu ini gak tahu kalau Bapak punya, dan Bapak bisa berikan itu kepada dia. Dan kita mau lihat waktu anak bungsu ini kembali, warisan termahal itu Bapak berikan bagi dia. Dan ini yang mau saya share hari ini buat saudara dan saya. Yang pertama, di ayat yang tadi saya baca, Bapak itu menyuruh hamba-hambanya mengambil jubah terbaik. Jadi warisan termahal pertama yang diberikan oleh bapaknya kepada anak bungsu yang kembali ini adalah jubah terbaik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kalau kita lihat dalam terjemahan asli, ini jubah yang panjang dan jubah kehormatan. Dan bukan jubah yang dimiliki oleh anak bungsu. Saya ulangi, ini bukan jubah yang dipunyai anak bungsu. Tapi jubah ini adalah jubah kehormatan yang dimiliki oleh bapaknya untuk menghadiri acara-acara kehormatan. Tapi bapak itu menyuruh hamba-hambanya memberikannya kepada anak bungsu ini, bahkan langsung memakaikannya kepada anak bungsu ini. Poin satu ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa warisan jubah ini menunjukkan bahwa anak ini bukan budak. Anak ini bukan orang yang kemarin dia sudah menjadi orang upahan menjaga babi-babinya orang. Tapi anak ini benar anak Bapak. Bapak sedang menunjukkan bagi para hambanya yang ada di rumahnya bahwa dia tetap anak Bapak, dia harus dihormati. Ini jubah kehormatan. Setiap saudara dan saya yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi anaknya, dia akan memberikan kita jubah yang terbaik sebagai seorang anak dengan otoritas yang dia punya, sehingga orang akan menghormati kita. Dan ini juga yang dia berikan bagi anak bungsu. Dan jubah inilah yang dipakaikan kepada anak bungsu, sehingga para pelayan Bapa harus menghormati anak bungsu ini. Walaupun dia buat kasus, tapi jubah kotor yang dimiliki anak bungsu tadi, jubah kelakuannya yang tidak baik, tidak benar, menghabiskan warisan dengan berfoya-foya, Bapak tutupi dengan jubah kehormatan yang Bapak punya, Bapak berikan bagi dia. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, seringkali umatnya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat jubah mereka menjadi kotor dan tidak layak dihormati oleh banyak orang. Tapi Bapa punya warisan jubah yang dia berikan bagi setiap anak-anaknya untuk membuat anaknya tetap dihormati oleh banyak orang, seperti yang dia berikan kepada anak bungsu ini. Yang kedua,
Yang kedua di situ dikatakan dalam Lukas 15 ayat 22 itu bahwa Bapa menyuruh hamba-hambanya mengambil cincin lalu memakaikan kepada jari anak bungsunya ini. Ini bukan cincin emas biasa, saudara. Is okay, ini cincin emas yang bisa bernilai finansial yang cukup mahal. Tapi cincin ini seperti cincin meterai. Seperti yang kalau saudara baca di kitab Esther, waktu raja mau melakukan satu pembalikan keadaan melalui Esther, ketika Esther meminta orang Yahudi untuk tidak dibunuh, raja membuat surat dan raja mengeluarkan cincin meterai itu, dia berikan kepada Esther, dimeteraikanlah, maka surat itu menjadi sah. Cincin ini Bapa berikan kepada anak bungsu yang sudah bikin kasus, saudara. Ini berarti Bapa memberikan dia otoritas. Bapa memberikan dia kekuasaan bahwa suatu hari nanti jika bapaknya tidak lagi ada, maka anak ini memiliki otoritas untuk memutuskan segala sesuatu, dan jika itu keputusan dia buat, dia bisa memeteraikannya dengan cincin ini. Saudara ingat Yusuf waktu dipercayakan Firaun untuk mengelola semua harta Firaun, waktu dia jadi mangku bumi, Firaun juga memberikan cincin bagi Yusuf. Itu bicara otoritas. Untuk memutuskan segala sesuatu, orang harus ikut dan tunduk pada Yusuf. Karena cincin itu diberikan kepada Yusuf. Dan cincin yang sama juga Bapa berikan kepada anak yang bungsu tadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada warisan yang sangat mahal yang Bapa punya, yang Bapa berikan bagi anak bungsunya, yaitu cincin meterai yang melebihi uang-uang yang sudah dia habiskan tadi. Dan ini juga mahal buat saudara dan saya, sebuah otoritas yang tidak bisa dibeli dengan uang kecuali Bapa memberikannya kepada kita. Yang terakhir, saudara, Bapa itu menyuruh para pelayannya untuk mengambil sepatu dan memakaikan itu pada kaki anak bungsunya ini. Tandanya apa? Ingat di zaman dulu, kalau di Israel, itu budak itu tidak menggunakan sandal. Tapi seorang terhormat, itu dia pasti menggunakan sepatu atau sandal. Dan Bapa menyuruh mengeluarkan sepatu itu bagi anak bungsu. Artinya walaupun anak itu datang dan dia berniat dia menjadi orang upahan, menjadi budak bapaknya, dia bekerja bagi bapaknya karena dia sudah menghabiskan harta warisannya. Tapi bapaknya menunjukkan kasihnya kepada dia. Bapaknya mengeluarkan sepatu melalui para pelayan itu. Dan bapaknya sedang berkata buat anak bungsu ini, bahwa kamu tidak bisa menjadi budak di rumah bapamu sendiri. Kamu tetap anak Bapa. Dia diberikan sepatu terbaik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bapaknya memberikan dia kasut. Bapaknya memberikan dia sepatu terbaik. Sebagai tanda Bapa sedang bilang buat para pelayannya, dia bukan budak, tapi dia adalah anakku yang harus kamu hormati. Dia bukan budak, tapi dia adalah anak yang tetap akan menjadi bagian yang bisa memerintah pelayan-pelayan di rumah Bapa itu. Dan Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya. Mungkin ada orang-orang seperti anak bungsu ini yang sudah menghabiskan semua warisan bapaknya yang dipercayakan. Tapi ingat, masih ada warisan termahal yang Bapa punya. Yang pertama, kehormatan dengan jubah itu. Yang kedua, cincin meterai atau otoritas. Dan yang ketiga, status. Sepatu itu menunjukkan bahwa anak itu bukan budak, tapi anak itu adalah anak Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini warisan termahal yang Bapa berikan bagi anak bungsu ketika dia kembali kepada Bapa. Biar ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita juga masih punya warisan termahal yang Bapa mau berikan bagi kita selama kita menyadari bahwa kita adalah anak Bapa. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari memiliki warisan termahal dari Bapa. Amin.